Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, saya akan bersilaturahmi lagi ke rumahnya Pak Mbay. Bukan ke rumahnya Pak Mbay ya, ke gubuknya Pak Mbay. Di mana Pak Mbay waktu masih muda atau bujang itu pernah dipaksa muasin hawa nafsu bejat siluman ular dan dikasih imbalan uang 3 karung. Namun sayangnya Pak Mbay menolak ketika diajak menikah sama ratu siluman ular tersebut, dan sehingga uang yang 3 karung yang menjadi imbalan pemuas hawa nafsu siluman ular tersebut menjadi daun, teman-teman. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, tonton terus, simak terus, ikutin perjalanan saya menuju rumahnya Pak Mbay. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan teruntuk kalian para janda praduda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita, tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, ini spot perjalanan teman-teman seperti ini menuju rumah lokasi gubuknya Pak Mbay, di mana Pak Mbay harus muasin hawa nafsu bejatnya ratu siluman ular. Jalan setapak kayak gini ya teman-teman. Ini jalannya jarang banget mungkin dilalui sama orang, apalagi zaman dulu waktu Pak Mbay masih bujang. Berarti kejadiannya itu hampir 20 atau 30 tahun ke belakang ya teman-teman. Dan ini jalannya licin banget, jadi harus benar-benar kita ekstra hati-hati ya teman-teman, karena habis turun hujan. Ini banyak banget rumpuyuk pohon bambu ya, pohon bambu yang terkenal ya, cukup sangat mengerikan sekali teman-teman kalau misalkan pohon-pohon bambu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk lokasi gubuknya sendiri sebenarnya ini tidak terlalu jauh dari area perkampungan atau area jalan raya teman-teman. Ya sekitar 1 atau 2 kilo lah menuju perkampungan, kampung sebelah maksudnya. Oke, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus benar-benar gini banget ya teman-teman, hati-hati sekali ketika berjalan di sini, takutnya terpeleset karena jalannya masih tanah ya teman-teman, terbuat dari tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lokasi gubuknya ini dari sini sudah kelihatan teman-teman, itu gubuknya milik Pak Mbay. Ya mudah-mudahan saja Pak Mbaynya ada ya di rumah, dan kebetulan saya kesini tidak sendirian, saya ditemani sama konten kreator juga yang berasal dari Kabupaten Majalengka, yaitu Kang WK Jurnal. Kayaknya Kang WK itu udah duluan mungkin bincang-bincang sama Pak Mbay itu dari atap saungnya atau dari atap gubuknya itu kelihatan ada asapnya tuh teman-teman.
Nah, sekarang kita waktunya ngobrol nih, karena Mang WK baru saja selesai wawancara bersama Pak Mbay. Ya. Sekarang gilirannya saya ngobrol bersama Pak Mbay, melanjutkan cerita yang kemarin. Kan di video kemarin Pak Mbay itu dipaksa muasin hawa nafsu atau nafsu bejatnya Ratu Siluman Ular, sehingga yang ditarik itu dari kemaluannya keluar nanah ya Pak Mbay ya. Dikasih imbalan uang 3 karung, namun uangnya itu menjadi daun. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Selama tinggal di sini, Pak Mbay pernah mengalami kejadian mistis atau kejadian aneh apa saja. Tapi kita mendengarkan dulu cerita dari Pak Mbay, gimana sih dipaksa muasin hawa nafsu bejatnya Ratu Siluman Ular tuh Pak Mbay. Ya begitulah. Gimana? Seperti gimana ya, kalau di alam dohir mah kayak kita memperkosa aja gitu kan, diperkosa gitu kan. Diperkosa, tapi kan tiba jadi dibalik gitu kan. Jadi dia merkosa saya, seharusnya kan saya merkosa dia kan, saya kan laki-laki. Nah, itu dibalik kan itu. Biasanya kan yang memperkosa itu laki-laki, ini mah perempuan yang memperkosa laki-laki. Berhubung perempuan tersebut adalah Ratu Siluman Ular. Nah, itu gimana kelanjutan ceritanya Pak Mbay? Iya, sampai-sampai kan dia iming-iming pengen ditika sama saya itu kan, dia ngasih imbalan lah gitu. Pengen ditika, mau ngasih imbalan. Yang biarpun saya minta apapun juga pasti dia kasih. Bilang gitu. Sampai dia mengajak saya kan ke tempatnya dia itu kan itu. Mau apalah dia bilang itu. Bagaimanapun caranya, biarpun saya gini juga, saya bilang uang 3 karung, lihat posisi kondisi saya seperti saat ini kan. Gubuk leo gini kan. Saya kan nggak mau, saya pikir gitu kan itu. Nggak mau. Memang di sini itu banyak sekali lah godaan-godaannya itu. Ini Pak, awal mula cerita diperkosanya kayak gimana tuh Pak? Awal mulanya? Ya, gitu aja. Langsung datang atau gimana iya, gitu? Langsung datang. Gimana tuh ceritanya tuh Pak? Langsung datang. Pertama-tamanya gimana tuh? Pertama itu seperti sosok ular ya. Terus lama-lama saya biarin, diemin gitu kan, bakal diemin. Datanglah langsung dia itu berubah jadi wanita cantik gitu kan. Kalau wanita cantiknya ada nggak kayak di perkampungan? Nggak ada. Cantik banget gitu Pak Mbay? Cantik banget lah gitu. Saya juga sampai terkesima kan melihatnya gitu kan. Terpesona mungkin ya? Terpesona ya. Nah, terus? Nah udah gitu kan dia nggak banyak cakap ya, nggak banyak bicara gitu. Banyak bicara, langsung sikap lah dia itu. Langsung sikap kayak gimana contohnya? Sikapnya maksudnya sikap yang ngajak gitu kan gitu. Ngajak main di ranjang. Nah tuh kan. Apalagi kan seperti ya pun saya udah tua kan tetap namanya laki-laki ya, kalau lihat wanita cantik ya dia udah buka semuanya itu. Udah buka-buka gitu kan, otomatis ya terhipnotis juga kan. Hilanglah kesadaran saya. Terjadilah bersetubuh dengan dia itu, saya itu kan gitu. Bersetubuh. Dengan bersetubuh itu kan hilang kesadaran saya, tapi cuman ya rasanya gimana ya, saya pikir gitu. Gimana tuh Pak? Lain sama orang lah gitu. Enak banget atau gimana Pak? Bukan, jadi gimana ya, dibilang enak ya emang enak, dibilang nggak enak ya kita kan kalau hati kan kita nggak bisa dibohongin gitu kan. Bahwa ini tuh kan makhluk goib, makhluk goib lah gitu kan. Bukan manusia, tetap kan jadi penuh keraguan, penuh gimana kan gitu. Cuman ya kita udah digoda terus sama dia kan. Ya terpaksa lah gitu kan. Bukan terpaksa, emang kejadian lah gitu. Bersetubuh. Sampai saya kan sakit-sakitan itu. Sudahnya itu kan dia kan nggak cukup sebentar gitu kan, dia itu pengennya lamanya berapa jam sih Pak Mbak? Lamanya itu ya maunya dia mah ya terus-terusan aja gitu. Terus-terusan. Sampai ke 2 jam 3 jam itu. Oh gitu. Cuman kan kondisi kita kan beda. Dengan yang keluar itu bukannya sperma itu kan, cuma darah yang keluar itu. Oh, jadi yang keluar itu bukan darah, sperma, ya. Darah. Kan saya sakit-sakitan makanya kan. Kalau makhluk goib itu kan dia mah maunya darah kan gitu. Nah, Pak Mbay, tapi wujudnya itu ketika dia buka baju, mohon maaf ya, kemaluannya, terus payudaranya itu ya, kayak manusia, ya, putih mulus. Manusia. Persis. Manusia. Oh, jadi sehingga Pak Mbay terpesona lah, terpikat lah, gitu ya. Terpesona dan terkesima kan. Masa di tengah hutan di gubuk kedatangan wanita cantik, saya bilang kan gitu. Oh iya, aneh ya Pak Mbay ya. Aneh kan gitu. Itu sampai berapa kali berhubungan badan Pak Mbay? 3 kali. 3 kali. Berarti 1 kali hubungan badan dikasih imbalan apa Pak Mbay? Itu uang itu, sekarung. 1 karung. Iya. Berarti 3 kali 3 karung. 3 karung.
Tapi uangnya asli Pambay? Asli. Masalahnya kan saya pernah dibelanjain kan. Dibelanjain, saya kan penasaran kan. Apakah uang dari dia itu uangan atau gimana ya. Saya penasaran. Siangnya saya belanja ke warung. Beli rokok, beli kebutuhan saya. Tapi nggak apa-apa. Saya tanya balik lagi ke warungnya kan udah sore. Apakah uang dari saya itu berubah atau enggak? Orang warung kan bilang nggak berubah. Nggak berubah. Tapi ini Pambay, mohon maaf. Maaf ya, kalau uang 3 karung itu kisaran sampai 10 miliar bahkan 20 miliar ya Pambay ya. Nah, kenapa mungkin penonton di video sebelumnya bertanya kok punya uang 3 karung tetap aja gubuknya kayak gini? Itu gimana ceritanya? Ya, dikemanain uangnya? Nggak maksud bukan ini ya. Saya kan nggak cari kekayaan ya. Gitu. Itu mah kan dia yang ngasih, saya nggak minta kan. Dia yang ngasih, yang minta. Makanya saya yang 3 karung aja saya kan nggak pakai, cuman saya penasaran dibelanjain itu kan, saya penasaran apakah uang betulan apa bohongan gitu. Pengen tahu. Ya uangnya tuh ada di dalam gubuk 3 karung itu. Yang nggak apa-apain gitu. Tapi nggak berubah jadi daun maksudnya Pambay? Nah, berubah itu ya udah saya ke orang pintar gitu, berubah. Orang pintar gimana? Dikasih wirid kan sama orang pintar, sama kiai itu. Nah, saya wirid, terus wirid, dia nggak datang lagi, uang juga berubah jadi daun gitu. Oh, jadi uangnya berubah jadi daun. Iya. Kenapa Pambay pergi ke orang pintar? Ya kan saya kan maluan sakit. Oh, kemaluannya keluar darah nanahan gitu. Jadi nggak sanggup lagi muasin hawa nafsu bejat. Nggak sanggup lagi. Emang Pambay kalau setiap siluman ular tersebut datang, emang maksa ke Pambaynya sampai nyakitin atau gimana? Kalau nggak mau ngelayanin? Secara syariat dia nggak maksa. Cuman secara hakikatnya dia yang maksa gitu kan. Sikap kan? Sikap. Nggak banyak cakap. Misalkan nih, mohon maaf nih Pambay. Pambay kan udah nggak mau, terus datang lagi siluman ularnya, terus misalkan tiba-tiba ngajak ke Pambay ke ranjang, ngajak gituan, Pambay nolak, apakah dia berbuat kasar ke Pambay atau gimana? Enggak, saya nggak bisa nolak. Nurut aja kan, harus seperti nurut. Orang dihipnotis gimana kan? Oh, nah jadi teman-teman seperti ini nih ceritanya. Mungkin kalian bertanya kenapa punya uang 3 karung kok masih tinggal di dalam gubuk atau masih punya gubuk seperti ini. Nah sebenarnya itu setiap Pambay bersetubuh dengan ratu siluman ular tersebut dipaksa muasin hawa nafsunya itu dikasih imbalan uang 1 karung. Nah Pambay kan berhubungan sampai 3 kali 3 karung. Cuman Pambay diajak nikah sama ratu siluman ular tersebut. Pak Mbay nolak, datanglah ke salah seorang kiai yang orang pintar, dikasih wirid supaya siluman ular tersebut tidak datang lagi mengganggu atau memaksa muasin hawa nafsu bejat ratu siluman ular tersebut. Pambay lah berwirid, dan sehingga ratu siluman ular tersebut nggak datang lagi ke sini, dan uang yang 3 karung tersebut menjadi daun. Seperti itu. Karena kenapa Pambay menolak dengan menikah dengan ratu siluman ular tersebut? Biasanya kan kalau misalkan kita bersetubuh dengan manusia, dengan sesalawan jenis kita, itu yang keluar itu sperma, enak, nikmat. Tapi kalau ini mah sama ratu siluman ular itu yang keluar itu darah, bukan sperma ya Pak ya Mbak ya. Nah Pambay, nah itu kan udah cerita itu ya. Sekarang saya pengen tahu nih, selama Pambay tinggal di sini itu pernah mengalami kejadian mistis atau pernah melihat sosok gaib apa saja sih Pambay? Oh, sering. Gimana tuh Pambay? Binatang itu. Binatang apa? Kera itu, monyet lah. Monyet itu. Sosok gaib nih Pambay? Iya. Kalau Pak monyet kan bukan gaib. Bukan, masalahnya kan gini kan, monyet kan memang bukan gaib. Cuman datangnya malam-malam, monyetnya warnanya putih gitu kan. Oh, tengah malam. Besar tinggi kayak manusia gimana gitu. Oh, keraknya itu tinggi. Nah, itu. Oh, seperti manusia. Tengah malam lagi datangnya. Tengah malam datangnya gitu. Nggak masuk akal ya Pambay ya? Iya. Sendirian datangnya itu. Selain kerak ada apa lagi Pambay? Selain kerak itu pocong lah. Pocong sering. Gimana tuh? Pocong mas sering itu datang. Ya di sini kedatangan dia tuh pocong sering. Kalau pocong kan bau kan? Saya curiga pocong itu kan bau. Bau bangkai itu kan. Pocong mah. Jadi kalau ciri-ciri ada pocong itu bau bangkai. Bau bangkai, pas dia datang ya udah berarti pocong ya. Pas saya lihat keluar ya emang iya ternyata ada pocong. Tapi nggak mengganggu Pambay? Nggak mengganggu yang gituan. Kalau takut-takutin doang lah. Kalau misalkan suara aneh atau suara apa? Banyak suara mah. Suara seperti orang ketawa gitu kan. Gitu. Banyak seperti ya suara wanita ketawa gitu, ketawa nangis gitu, di sini banyak gitu. Sering berarti. Sering di sini mah. Kalau itu Pambay, tadi kan saya melintasi rumpuyuk pohon bambu. Kalau bambu terkenal serem lah, angker lah. Lumayan sini mah. Kalau di pohon bambu tersebut ada apa Pambay? Nah di situ mah ada
Sunda Bolong lah. Sunda Bolong. Yang di situ tuh. Yang waktu kita turun ke sini, motor tuh dekat ada di situ. Itu gimana? Ada di Ruyuk itu, di Ruyuk bambu yang besar-besar itu. Tapi nanti kalau saya pulang aman Pak Mbay? Nggak apa-apa sih orang itu, nggak apa-apa lah ini. Aman lah. Oke siap Pak Mbay. Aman yang gituan. Dan kalau katanya Pak Mbay pernah diajak nikah lagi sama Ipri, di mana tuh Pak Mbay? Di kebun yang mana? Di kebun yang satunya lagi tuh di Kiara itu mah lewat mimpi datangnya. Gimana ceritanya tuh Pak Mbay? Iya lewat mimpi kan, udah kerja di situ ya. Siangnya kan di sini mah nggak pernah nginep ya kan. Udah kerja di situ, saya bersihin kebun. Nah saya pulang ya, kita waktu menjelang malam, waktu malamnya saya tidur. Pas udah tidur datanglah mimpi. Pada saya mimpi didatangi seorang. Pertama mah dua sosok ular gitu. Dua sosok ular berubah jadi wanita cantik juga gitu. Ya langsung cakap, minta ditigain sama saya tuh kan. Saya tolak dia itu gitu. Tapi dia mohon, dia bilang kalau ada yang mau tolong datangnya Kiara dia di situ tempat tinggalnya dia mungkin ya. Nah ya tempatnya dia, kalau ada yang mau dia bilang begitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh ada yang mau nikah sama Ipri. Nggak mungkin lah itu mah hanya bujuk rayu setan ya Pak Mbay ya. Ujung-ujungnya kita juga meninggal dibawa ke alam mereka. Kalau kita nyimpang kan sebenarnya kita kan nyimpang itu pasti kita memang kan masalah kematian itu pasti datang kan dengan sendirinya kematian. Cuman sebelum ada pas ajal tiba, sebelum sama Allah ya, pasti sama dia dulu itu ditariknya. Jadi kita itu mati 2 kali. Kita mati langsung ke tempat dia, di tempat dia juga kita mati juga. Jadi kematian yang pertama sebenarnya bukan meninggal dunia, tapi kita itu diculik dibawa ke alam siluman ya Pak ya. Nanti kematian yang sebenarnya itu pas udah dari guratan takdir dari yang Maha Kuasa. Oke, seperti itu Pak Mbay ya? Oke Pak Mbay, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Mbay selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini udah sore banget ya Pak Mbay ya. Jadi tidak bisa bercakap lama-lama nih. Semoga Pak Mbay diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Mbay, ini ada sedikit rezeki, mudah-mudahan manfaat buat Pak Mbay. Itu mah hanya sekedar buat beli rokok saja Pak Mbay ya. Semoga bermanfaat, dan saya juga minta doanya semoga saya sukses di dalam dunia per-YouTuban. Nah, itu tah kisahnya Pak Mbay teman-teman, yang dipaksa muasin hawa nafsu bejat ratu siluman ular sampai 3 kali, dan kemaluan Pak Mbay itu mengeluarkan darah atau nanah. Kenapa Pak Mbay memiliki uang 3 karung tapi masih hidup seperti ini ya teman-teman? Karena uang yang 3 karung tersebut imbalan dari setiap bersetubuh dengan ratu siluman ular tersebut menjadi daun ketika Pak Mbay berobat ke salah seorang kiai, seorang orang pintar, supaya ngusir ratu siluman ular tersebut supaya tidak datang lagi ngajakin Pak Mbay bersetubuh. Dan juga pernah dalam mimpi katanya Pak Mbay didatangi lagi sama sosok siluman ular. Katanya kalau kamu mau nikah dengan saya, mau dibawa ke alam saya, nanti dikasih imbalan, tapi tempatnya bukan yang di sini, itu ada lagi lokasi di pohon Kiara katanya teman-teman. Dan Pak Mbay selama tinggal di sini banyak banget mengalami kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian aneh. Ada sundel bolong, ada pocong, ada sosok kera. Masa sih kera putih tengah malam datang ke sini? Kan itu aneh banget ya teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mbay 2 menit.